Halo teman-teman homeschoolers, welcome back to our YouTube channel Homeschooling Sigma Pidana. Dan jumpa lagi bareng sama aku Miss Nanda, pengampu mata pelajaran matematika. Jangan lupa like, subscribe, dan juga klik loncengnya ya, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Di pertemuan kita kali ini, kita masih akan melanjutkan materi trigonometri yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah mencoba untuk menggunakan trigonometri untuk mengukur tinggi sebuah pohon, kali ini kita akan menerapkan trigonometri dalam pengembangan ilmu dan juga teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau gitu, simak videonya ya. Yang pertama akan kita bahas adalah satuan sudut. Ada dua satuan sudut yang biasa digunakan dalam pengukuran sudut, yaitu derajat dan juga radian. Berikut ini adalah hubungan antara derajat dan juga radian. 1 radian sama dengan 180 derajat per pi, sedangkan 1 derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Sehingga bisa dituliskan juga pi radian sama dengan 180 derajat. Berikut ini adalah contoh soal untuk mengubah satuan sudut. Yang pertama, 4 pi radian akan kita ubah ke dalam bentuk derajat. Untuk mengubah radian ke derajat, kita bisa mengalihkan dengan 180 derajat per pi. Sehingga 4 pi radian sama dengan 4 pi dikali 180 derajat per pi. Pi-nya bisa kita coret dan kita dapatkan hasil 720 derajat. Sedangkan yang nomor 2, kita akan mengubah satuan derajat ke radian. Untuk mengubah satuan derajat ke radian, kita bisa mengalihkan dengan pi per 180 derajat. Sehingga 270 derajat sama dengan 270 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Kita dapatkan 3 pi per 2 radian. Selanjutnya adalah fungsi trigonometri. Untuk menggambarkan trigonometri dalam sebuah grafik, kalian harus ingat-ingat lagi tentang tabel trigonometri yang sudah kita buat di pertemuan sebelumnya. Dan gambar di bawah ini adalah grafik fungsi trigonometri Y sama dengan sin X. Untuk Y sama dengan cos X bisa digambarkan dalam grafik berikut. Yang terakhir adalah gambar dari grafik fungsi Y sama dengan tangen X. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABC berikut ini. Ingat bahwa sisi A kecil itu berada di depan sudut A, sisi B kecil berada di depan sudut B, dan sisi C kecil berada di depan sudut C. Aturan sinus dapat dituliskan sebagai berikut. A kecil per sin A sama dengan B kecil per sin B sama dengan C kecil per sin C. Sebagai contoh, misalkan diketahui sebuah segitiga yang sudut A-nya sama dengan 30 derajat, sisi A kecilnya sama dengan 3 cm dan juga sisi B kecilnya sama dengan 3 akar 2 cm. Hitunglah berapa besar sudut B, sudut C, dan juga panjang sisi C kecil. Nah, ini adalah gambar dari segitiga ABC. Kemudian untuk mencari panjang sisi C, kita harus menentukan dulu besar sudut B dan juga sudut C. Sudut B bisa dicari dengan menggunakan aturan sinus, yaitu sisi A kecil per sin A sama dengan sisi B kecil per sin B. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui sehingga didapatkan bahwa sin B sama dengan setengah akar 2. Jadi besar sudut B-nya adalah 45 derajat. Dan dengan sudut dalam segitiga kita bisa mendapatkan bahwa besar sudut C adalah 105 derajat. Dengan cara yang sama tentunya kalian sudah bisa menentukan kan berapa panjang sisi C kecilnya. Selain aturan sinus, ada juga aturan kosinus yang dituliskan dalam rumus berikut.
Dan ini adalah contoh penggunaan aturan kosinus dalam pengerjaan soal. Diketahui segitiga seperti yang ada di dalam gambar, kemudian diminta untuk menentukan besarnya sudut B. Perhatikan caranya ya teman-teman. Nah, ternyata sinus juga dapat digunakan untuk mencari luas segitiga loh teman-teman. Dan berikut ini adalah rumusnya. Nah, sekarang kita akan mencari luas segitiga yang ada di soal sebelumnya dengan sinus. Perhatikan caranya ya. Selanjutnya, ini adalah rumus-rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam trigonometri. Jangan lupa dihafalkan ya teman-teman. Lanjut ke contoh penggunaan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Diketahui sin alfa sama dengan 4/5. Ingat bahwa sin alfa sama dengan y per r. Sehingga kita bisa mencari sisi x dengan cara Pitagoras. Setelah diketahui sisi x-nya, kita bisa menentukan cos alfa dan juga tangen alfanya. Dengan cara yang sama, kalian bisa mencari cos beta dan juga tangen beta dari sin beta. Kemudian untuk mengerjakan soalnya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sudah kita ketahui tadi. Yang nomor 1 ada sin alfa plus beta. Rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian kalian masukin angkanya dan didapatkan hasil berikut. Dengan cara yang sama, kalian bisa mengerjakan nomor 2 dan nomor 3. Selain rumus yang tadi, ada juga rumus sudut rangkap. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus dari sudut rangkap. Nanti kalian coba sendiri ya untuk mengerjakan latihan di rumah. Dan yang ini adalah rumus untuk jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal yang berhubungan dengan penerapan trigonometri dalam pengembangan ilmu dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dari soal berikut, kita akan mencoba menggambarkan sketsanya terlebih dahulu. Dari sketsa gambar tadi, kita bisa dapatkan segitiga sebagai berikut. Dan dari informasi yang diketahui, kita bisa mencari jarak kedua rumah tersebut dengan aturan kosinus. Untuk soal nomor 2, kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah satelit diamati oleh dua pengamat dengan sudut elevasi masing-masing 60 derajat dan juga 30 derajat. Jika jarak kedua pengamat tersebut adalah 5 km, tentukan tinggi satelit tersebut. Dari ilustrasi tadi, kita bisa membuat sketsa gambarnya. Kemudian perhatikan juga ya untuk cara pengerjaannya. Untuk kasus yang kedua ini, kita bisa menggunakan aturan sinus. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan untuk belajar trigonometri? Jadi jangan lupa ya untuk tetap semangat belajar dan jangan lupa juga berdoa. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.